Halo, Fikit Leute. Di video hari ini aku mau share ke kalian surat motivasi yang aku tulis sebagai salah satu persyaratan untuk apply visa Ausbildung ke Embassy Jerman. Disclaimer dulu, surat yang aku share saat ini mungkin kalian bisa jadiin referensi, tapi bukan berarti kalian 100% keterima kalau kalian tulis suratnya seperti ini. Oke, kita mulai aja. Di sudut kanan atas, itu kalian bisa tulis nama kalian atau nama lengkap kalian, alamat, nomor telepon, email. Lalu di sini kalian bisa tulis Visa Stella Botschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ini alamatnya atau ditujukan kepada Embassy Jerman yang ada di Jakarta ya. Kalau kalian mau lebih gampang tinggal copy paste aja dari Google. Ini udah lengkap, udah pasti nggak mungkin salah. Lalu di kanan bawah sini kalian bisa tulis tempat, tanggal, kalian menulis surat. Kalau aku waktu itu Indonesia 2 Maret 2023. Dan semuanya dalam bahasa Jerman ya aku tulisnya. Kalau kalian udah pernah belajar bahasa Jerman, kalian pasti tahu kalau kalian harus belajar nulis surat. Mereka masih suka banget surat menyurat, dan itu biasanya ada dua jenis surat, yaitu formal dan non-formal. Kalau formal udah pasti ya, kita tunjukkan untuk kepada institusi-institusi. Contohnya seperti ini. Kalau kita mau apply visa udah pasti suratnya formal. Kalau non-formal mungkin kalau kalian mau kirim surat ke teman, kalau misalnya mereka ngundang kalian, ternyata kalian nggak bisa datang nih, kalian tetap harus tulis surat gitu. Tapi itu kalau belajar bahasa Jermannya ya. Kalau zaman sekarang sih mungkin orang udah tinggal kirim WhatsApp aja kayak, sorry nggak bisa datang gitu. Cuman itu nanti salah satu hal yang kalian pelajari kalau kalian belajar bahasa Jerman. Oke, karena ini surat yang formal, itu greetingnya selalu kita mulai dengan Sehr geehrte Damen und Herren. Lalu di sini aku tulis nama aku siapa, perkenalan diri. Ini aku lahir di mana, kalian bisa tulis tanggal lahir kalian. Terus di sini aku sebutin alasan kenapa aku mau apply visa gitu. Kalau di sini sih aku tulisnya aku mau apply visa Ausbildung karena aku pengen memulai Ausbildung aku di salon gitu secepatnya. Di paragraf selanjutnya, ini aku tulis kayak atau aku cerita sedikit background kenapa aku mau melakukan Ausbildung. Kalau di sini aku cerita, aku pertamanya tuh tertarik ke make up sebenarnya, lebih tertarik ke make up awalnya, karena lihat video di YouTube terus pengen belajar make up gitu. Tapi kan belajar make up mahal juga ya, maksudnya kayak kalian harus bayar kursus, terus kalian harus beli peralatannya itu nggak murah. Terus aku mikir kan, setelah aku lulus sekolah, aku mikir kayak, udah kerja, aku juga udah kerja, aku bilang. Terus aku bilang kayak, aduh kayaknya kalau kerja dari jam 8 sampai jam 5, terus setiap hari ngelakuin hal yang sama tuh kayak bosen banget, kayak bukan aku banget gitu. Dan aku ngerasa kalau misalnya kalau di make up ataupun kayak di hairstyling itu kayak kalian bisa ngelakuin banyak hal gitu. Kalau di sini aku tulisnya kayak, di sini banyak banget kayak variasinya gitu kalau kalau kerja di bagian makeup dan hairstyling gitu. Di sini aku juga cerita kalau misalnya aku tuh udah punya pengalaman gitu kerja di salon gitu. Aku bukan salon sih, di sebagai hairstylist gitu. Sebagai hairstylist junior aku udah punya pengalaman di situ. Aku udah kerja kurang lebih selama 2 tahun gitu. Terus aku quit, terus aku pikir kayak, oh aku pengen belajar lagi nih, lebih jauh gitu tentang dunia kecantikan gitu. Terus, di paragraf berikutnya, kalian bisa tulis, kenapa sih kalian pilih Ausbildungnya tuh di Jerman gitu. Kayak, kenapa Jerman? Kenapa kalian nggak belajar aja gitu di negara kalian sendiri atau di Indonesia gitu. Kalau di sini aku tulisnya, oh aku udah punya temen beberapa yang udah kerja di Jerman dan belajar gitu, belajar di Jerman. Jadi pas mereka balik, terus kayak mereka cerita-cerita nih gimana hidup di Jerman gitu. Jadi aku mulai tertarik, aku bilangnya, aku mulai tertarik belajar lebih banyak gitu tentang Jerman dan culture Jerman gitu. Jadi aku pengen coba ngelakuin Ausbildung di Jerman, aku tulisnya gitu. Terus di paragraf berikutnya nih, di bentar ya, di sebelah sini di sini aku tulis, kenapa kalian apply-nya tuh ke perusahaan ini gitu. Kenapa kalian apply-nya ke perusahaan ini? Kalau aku waktu itu apply ke perusahaan ini karena aku ngerasa salonnya tuh termasuk salon yang em, maju ya, bisa dibilang kayak modern gitu, kayak dari interiornya tuh kayak beda aja gitu, kayak modern gitu kalau dibandingin dengan salon lain ya maksudnya. Dan itu termasuk salon yang aku apply ini, itu termasuk besar skalanya. Jadi kayak punya tempat duduknya tuh sampai hampir 30 deh. Jadi kayak salon yang lumayan besar, dari skalanya besar, terus kayak interiornya bagus, modern, terus kayak aku bilang,
kalaupun aku mau kerja, kalau menurut aku di bidang ini tuh kayak modernisasi tuh salah satu faktor yang penting gitu. Kalau misalnya kayak kalian masih style yang sama-sama aja, kayak masih zaman dulu, kayak nggak ada improvisasi, nggak ada perubahan, yang kayak gitu-gitu doang tuh, kalau di bidang style, fashion lah kalian tahu lah ya, itu kayak not really good gitu. Kalian harus cari tempat yang emang kayak bisa gimana ya, advance gitu, kayak modern gitu, selalu pengen belajar hal yang baru. Dan karena aku ngerasa di salon ini tuh mereka modern, jadi ya aku apply ke sini, aku bilangnya gitu. Terus di menjelang akhir, itu aku tulis juga kayak setelah planning aku setelah aku lulus Ausbildung. Jadi setelah selesai Ausbildung aku mau ngapain nih? Kalau di sini aku tulisnya sih setelah aku lulus, aku pengen buka salon aku sendiri gitu. Terus aku juga bakal balik ke Indonesia gitu. Di sini aku tulisnya gitu. Kalau kalian mau chance kalian lebih besar diterima, tulisnya kalian bakal balik aja gitu. Karena emang lebih gampang diterima kalau kalian tulis kalian akan kembali ke Indonesia gitu. Jadi kalian tulis aja kalian mau balik, biarpun kalian nggak tahu ya mau balik atau enggak gitu setelah lulus pendidikan. Di akhir aku tulis itu aku sangat menantikan kalau misalnya visa ini tuh bisa diproses secara cepat gitu. Aku bisa menerima visa ini dengan cepat sehingga aku bisa memulai Ausbildung aku dengan segera gitu. Kalau gitu, kalau di sini aku tulisnya gitu. Terus di akhir itu kalau formal kalian harus tulisnya mit Freundlichen Grüßen, ini udah pasti udah paling umum. Lalu kalian tulis nama kalian di paling bawah. Oke, to summarize, jadi ada 5 poin penting yang harus kalian tulis di surat motivasi kalian. Yang pertama adalah perkenalan diri dan tujuan kalian menulis surat motivasi ini. Yang kedua, kalian mungkin bisa cerita dikit kenapa kalian ingin ambil bidang Ausbildung di jurusan tertentu. Contoh, kalian ingin ambil chef karena bla 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 bla, atau kalian ingin ambil sebagai bakery. Kenapa? Bla 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 bla. Lalu, yang ketiga, itu mungkin kalian bisa cerita sedikit mengenai pengalaman atau previous experience yang sudah kalian miliki dan masih ada hubungannya atau related dengan bidang Ausbildung yang ingin kalian ambil. Lalu, poin yang keempat adalah kenapa di Jerman. Kenapa negara Jerman? Itu kalian harus jelasin kenapa kalian ingin Ausbildung di Jerman. Di poin kelima, kalian bisa cerita apa yang akan kalian lakukan setelah kalian lulus atau setelah selesai melakukan Ausbildung. Tapi balik lagi, tadi aku bilang kalau kalian tulis aja kalau kalian akan kembali ke Indonesia atau buka bisnis sendiri, kayak gitu-gitu. Kalian bisa tulis aja seperti itu. Jadi, gimana nih? Apakah kalian udah punya gambaran caranya untuk menulis surat motivasi? Semoga video hari ini membantu kalian ya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Cheers!